Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Jack Miller menguak kriteria kuda besi atau sepeda motor yang bisa hentikan dominasi Ducati di MotoGP. Pembalap asal Australia tersebut tentu sangat mengenal Desmo Sedici. Dia sempat jadi joki tim Borgo Panigale selama 5 tahun. Mulai musim 2022, dia bergeser ke KTM. Kursi panas yang ditinggalkan kini dihuni oleh pembalap asal Italia Enea Bastianini. Setahun bersama KTM, Miller membahas perbedaan sepeda motor dua pabrikan tersebut. Pembalap berusia 29 tahun itu menegaskan bahwa timnya masih butuh pengembangan, terlebih lagi yang dihadapi adalah Ducati. Menariknya, dia lantas menguak kriteria sepeda motor yang bisa menghentikan dominasi Ducati. Pecco Bagnaia sepertinya sudah dapat golden ticket ke tim pabrikan Ducati untuk 2 tahun ke depan. Sementara yang ketar-ketir adalah Enea Bastianini dan Jorge Martin. Salah satu dari mereka dipastikan tersingkir. Jika Bastia tetap di tim resmi, Jorge Martin lebih memilih hengkang ke tim resmi pabrikan lain. Jika Martin yang ke tim resmi, Bastia harus mencari tim lain. Rumornya sudah mengincar tempat di KTM. Namun, jika Marc Marquez ternyata yang ke tim resmi Ducati, maka Martin ke Honda. Bastianini bisa balik ke tim Gresini lagi. Ducati mengakui akan sulit mempertahankan semua pembalap paling berharganya tahun depan. Masuknya Marc Marquez ke dalam jajaran mereka ditambah keputusan untuk mempertahankan Jorge Martin di tim Pramac ketimbang di tim pabrikan telah menciptakan persaingan tambahan. Hal ini dapat menyebabkan rebutan tempat dari banyak pembalap bottleneck ketika para pembalap bersaing untuk mendapatkan tempat di tim pabrikan dan motor terbaik karena sebagian besar kontrak mereka berakhir pada akhir tahun 2024. Yang berarti Ducati tidak bisa membuat semua pembalap senang. Namun di pabrikan lain seperti Yamaha, Fabio Quartararo kontraknya juga berakhir pada akhir musim ini. Pembalap asal Prancis itu termasuk di antara pembalap yang mencari peluang terbaik mulai musim panas ini. Ketika dia bisa menyetujui kesepakatan untuk masa depannya. Banyak hal akan bergantung pada penampilan awal masing-masing pabrikan saat musim ini dimulai. Ketika Ciabatti ditanya tentang kemungkinan Ducati terancam perebutan gelar oleh merek saingannya, bos asal Italia itu menjawab, "Kita tidak pernah tahu, kami akan segera melihat level motor lainnya. Tapi KTM sangat kompetitif tahun lalu, begitu pula Aprilia, terutama di paruh pertama musim ini. Dan saya yakin pabrikan Jepang juga akan mampu mengembangkan motor lebih cepat dengan konsesi." Tentu saja Ducati memulai dengan level yang bagus karena kami pastinya memiliki pembalap dan motor terbaik. Tapi saya juga memperingatkan bahwa balapan pertama akan menjadi balapan yang akan menunjukkan di mana posisi Ducati dan di mana posisi pabrikan lainnya. Pungkas Paulo Ciabatti. Menyelesaikan posisi 3 besar di tes terakhir Valencia November 2023 bersama Ducati GP23 Gresini Racing, menurut keyakinan Marc Marquez belum jadi jaminan bahwa ia akan bisa langsung memiliki level kecepatan yang saat ini dimiliki oleh Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Paling tidak, itu yang ia katakan untuk mencoba meredakan berbagai ekspektasi publik yang begitu tinggi pada dirinya di 2024. Pada Sabtu malam, peluncuran tim Gresini Ducati, perhatian publik dan media bukan tertuju pada Alex Marquez yang memulai musim keduanya bersama tim dengan Desmo Sedici GP23, melainkan pada saudaranya dan pendatang baru di Ducati, Marc Marquez. Bagi Marquez, ini merupakan pergantian pabrikan MotoGP pertamanya setelah 11 tahun bersama tim Repsol Honda dan 6 gelar juara dunia Grand Prix bersama mereka. Setelah 11 tahun berada di tim yang sama, langkah pertama menuju garasi baru tentu saja terasa aneh. Ketika saya membuat keputusan, saya yakin sepenuhnya bahwa itu adalah langkah yang tepat. Pindah ke tim seperti Gresini bersama adik saya membuat perubahan menjadi lebih mudah. Marc pun sedikit memberikan reviewnya soal Valencia Test dan menjelaskan posisi levelnya saat ini dibandingkan pembalap lain. Saya tidak bisa berpura-pura sekarang bahwa saya akan berjuang untuk meraih kemenangan sejak awal. Karena 4 tahun terakhir adalah mimpi buruk bagi saya. Saya belum pernah menang dalam 2 tahun. Di sisi lain, ada pembalap seperti Pecco Bagnaia dan Jorge Martin yang telah mengendarai motor ini selama bertahun-tahun dan memenangkan banyak balapan dengannya. Mereka super cepat, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya akan berada di level yang sama dengan para pembalap ini dalam waktu dekat. Dalam penjelasannya, Marc Marquez juga mencoba memberitahukan pendekatan apa yang ia ambil dalam proyek barunya bersama Gresini ini. Bahkan jika saya ingin mengambil langkah perlahan untuk saat ini, itu tidak berarti bahwa saya akan lambat di arena balap.
Tentu saja saya akan berusaha membalap secepat mungkin dan selalu memberikan yang maksimal. Harapannya sangat tinggi, tapi saya mencoba melupakannya dan berkonsentrasi bekerja di garasi saya, karena saya harus tetap tenang, terutama di awal. Di Qatar, Alex punya peluang lebih baik dari saya, kata Marc Marquez sambil menepis peran favorit sambil tersenyum. Raul Fernandez berujar bahwa tim baru Trackhouse lapar akan kemenangan. Ia juga berharap agar pabrikan Aprilia lebih banyak membantu tim satelitnya. Dia ingin di garasinya ditambah 2 orang lagi. Pembalap Spanyol itu meningkat performanya pada paruh kedua musim lalu dibanding sebelumnya dan ingin meningkatkan lebih lanjut pada tahun 2024 dengan motor yang didukung lebih oleh pabrikan. Ia percaya pada proyek Trackhouse Aprilia. Bagi Raul Fernandez, musim 2024 akan menjadi tahun fundamental untuk menunjukkan kemampuannya menjadi pembalap MotoGP. Ini akan menjadi musim ketiganya di kategori ini dan dia tahu bahwa lompatan kualitas diperlukan untuk tetap berada di sana pada tahun 2025. Ducati tahu betul akan sulit mempertahankan semua pembalap terbaik mereka untuk tahun depan. Masuknya Marc Marquez ke dalam roster mereka ditambah keputusan untuk tetap menaruh Jorge Martin di Pramac ketimbang tim pabrikan, membuat Ducati bakal berada dalam posisi sulit. Dengan kontrak seluruh pembalap mereka akan berakhir di penghujung 2024, pabrikan Italia itu perlu mengunci aset-aset terbaiknya dalam waktu dekat. Mantan direktur olahraga Ducati itu menyampaikan alasan Ducati memprioritaskan Pecco karena ia juara dunia MotoGP 2 edisi terakhir. Ia juga pembalap super cepat yang mampu mengatasi situasi yang sangat serius setelah kecelakaan di Barcelona musim lalu. Saya pikir pasarnya cukup terbuka. Tampaknya sulit bagi saya agar semua pembalap bisa bertahan bersama Ducati pada tahun 2025. Jabati mencontohkan Jorge Martin yang secara jelas menyatakan bahwa dirinya akan mencari peluang bersama tim lain jika dia tidak bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Manajer tim Red Bull KTM Francesco Guidotti mengatakan tim menaruh harapan yang besar bagi kedua pembalapnya, terutama Brad Binder untuk menorehkan hasil yang lebih baik pada MotoGP musim 2024. Dia memiliki kesempatan untuk belajar tahun lalu dengan tetap berada di barisan pembalap terdepan. Dia seorang pembalap yang baik, dan dia menunjukkan di Moto3 dan Moto2 bahwa dia memenangkan gelar dan beberapa balapan, kata Guidotti dikutip dari laman resmi MotoGP Minggu.